Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana mimman yasurun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah bil ijtima'i ala dzikrih wal ijtima'i ala dzikri rasulih wal ijtima'i ala ta'at hatta na'alaiha khairul bariyat imam ahlil ardi was samawat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Asyiral hadirin wal hadirat, wabil khusus sahibul bait Bapak Haji Muharram, para asatidz yang lainnya, para tokoh agama, para sesepuh Syed Fuad, Pak Abud, bersama-sama kami rombongan dari Banda Aceh, lalu para tengku, para tuan guru, para tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Sabtu, hari pertama tanggal 1 di bulan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Sama-sama kita berkumpul di kediaman Bapak Haji Muharram. Semoga majlis ini majlis yang dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang senantiasa mendapatkan pandangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis dan rumah yang senantiasa mendapatkan pandangan dari salafus salihin, para aulia wa salihin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, beruntung sekali kita yang gemar duduk di majlis yang seperti ini. Baik itu majlis yang di situ diterangkan dan dijelaskan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, itu majlis-majlis ta'lim atau majlis ilmu, baik Al-Qur'an, ilmu Al-Qur'an, hadis, ilmu fikih dan yang lainnya yang dikaji, ditelaah di dalam majlis tersebut, di dalam perkumpulan tersebut, atau juga majlis sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis berzikir, dengannya kita kepada Allah Ta'ala. Di dalam majlis tersebut kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di majlis itu kita bertaubat. Di majlis tersebut kita mengharapkan kepada Allah Ta'ala anugerah serta karunia-Nya. Di majlis ini kita al-inabah, kita kembali kepada Allah. Kita menundukkan hati kita dengan penuh rasa tawadhu, dengan penuh rasa berdosa, dengan menyadari akan kekurangan kita selama ini, dengan menyadari kekurangan kita di dalam ibadah kepada Allah, dengan menyadari bahwasanya kita makhluk yang lemah, banyak kekurangan di sana sini di dalam menjalankan hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi penyusun Maulid Simtud Durar. Adapun tadi yang dibaca Adhiya Ulama yang disusun oleh guru kami yang mulia Sidil Habib Umar bin Hafidh. Dulu kami pernah di sana dengan kawan-kawan kami seperti Habib Mudir Al-Musawa, pendiri Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Habib Jindan dan yang lainnya, belajar di Kota Tarim, di Hadramaut, Yaman Selatan. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala bisa pertemukan kita dengan orang-orang saleh, dengan taufik karunia dari Allah Ta'ala, bukan karena kepandaian dan kebisaan kita, bukan karena kita mampu, bukan karena kita memiliki harta, bukan karena kita memiliki tenaga yang kuat untuk bisa berjalan hadir di majelis ilmu ini, tetapi atas dasar karunia dari Allah, semata-mata pertolongan dari Allah Ta'ala, taufik dari Allah Ta'ala, kita bisa hadir di majelis yang seperti ini. Perkumpulan kita membaca maulid Nabi, membaca sejarah riwayat kekasih Allah Ta'ala,
yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat, yang akan melimpahkan pertolongannya, bantuannya kepada kita nanti di akhirat ketika kita sedang panik, ketika kita sedang bingung, ketika kita sedang resah, kita gundah gulana, kepanikan yang luar biasa pada saat itu. Sementara kita telah tinggalkan harta, jabatan, kekuasaan, apapun yang pernah kita miliki atau yang pernah kita diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu nanti di akhirat tidak berguna lagi harta dan jabatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Yang kita harapkan hanya rahmat Allah, yang kita harapkan hanya syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan, "Masyi kama majma'il maulid yujallil qurub. Da waqt taubatik al-'asi idza batatub." Tidak ada perkumpulan seperti orang-orang mengadakan perkumpulan membaca maulid Nabi, membaca sejarah Nabi seperti yang kita laksanakan di saat ini, di waktu ini dan di hari yang mulia serta di bulan yang mulia ini. Tidak ada perkumpulan yang lebih baik, lebih mulia, lebih nikmat, lebih lazat dirasakan oleh orang-orang yang beriman lebih daripada perkumpulan kita membaca maulid Nabi. Yujalil qurub, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang akan menghilangkan segala kesedihan, kegundahan. Dha waqt taubatik ya al-'asi idza batatub. Inilah waktumu, wahai engkau yang bermaksiat, wahai kita yang pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Inilah waktumu jika engkau ingin bertaubat. La waqt taubatik ya syarid idza bataub. Inilah waktumu jika ingin kembali kepada Allah. Wahai kita yang pernah, yang selama ini mungkin lari dari Allah Ta'ala, menjauh dari syariat Allah, lari dari ajaran-ajaran agama, menjauh meninggalkan syariat Allah dan ajaran Nabi, maka saat ini waktunya untuk kita kembali kepada Allah, menyatakan taubat istighfar kita kepada Allah. Wada jama'la syakatum farbi jami'ul dzunub, kata Habib Ali Al-Habsyi. Dan ini perkumpulan yang tidak diragukan lagi dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang pernah kita lakukan dari sejak kita balik, mungkin beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, bahkan mungkin di dalam sholat saja kita berdosa. Hadirin hadirat, bagaimana mungkin kita di dalam sholat berdosa? Bukan anggota tubuh yang melakukan maksiat, bukan maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh yang zahir, tetapi batin. Hati seseorang ketika sujud, dia merasa lebih baik dari orang lain, itu maksiat. Dia merasa lebih mulia dari orang lain, dia merasa paling saleh, paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekalipun anggota tubuhnya sedang sujud, sedang ibadah kepada Allah Ta'ala, sedang di atas sajadahnya, sedang berada di dalam masjid, di dalam menasah musalla, tetapi hakikatnya hati dia sedang bermaksiat kepada Allah. Hakikatnya dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam sujudnya saja, di dalam sholatnya saja dia bermaksiat, bagaimana di luar sholatnya? Bagaimana di luar ruku dan sujudnya? Sementara di dalam sujud Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan posisi seorang hamba yang paling dekat kepada Allah Ta'ala adalah ketika sujud. Ternyata di dalam sujud, posisi yang seharusnya seorang hamba dekat kepada Allah Ta'ala, malah dia bermaksiat, malah dia menyatakan dirinya lebih baik dari hamba Allah Ta'ala yang lainnya. Wal'iyadzubillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin hafizahullah mata'anallah bituli hayati. Semoga beliau dijaga, dipelihara oleh Allah, dipanjangkan usianya, dan kita mendapatkan keberkahan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Beliau mengatakan, ainal muhibbuna alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana la yasma'una bi dzikri tahal mustafa illa bihi ta'ashu wa adhaba rana fahtajatul arwahu tashtagul liga wa tahinnu tas'alu rabbaha ridwana. Mana orang-orang yang mengatakan muhib, pecinta-pecinta Nabi, yang mengklaim dirinya, yang mengaku dirinya mencintai Nabi? Ainal muhibbun alladzina alaihim badlun nufus, yang mengorbankan jiwanya, yang mengorbankan hartanya yang ia miliki, yang ia sayangi,
yang berharga baginya, yang ia rendahkan, yang ia sepelekan. Begitulah orang-orang yang beriman, para salihin. Bagi mereka harta tidak berarti, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, ma saqa minha kafiran syarbata ma'in." Nabi bersabda yang artinya, seandainya dunia ini berharga bernilai di hadapan Allah taala, walaupun seperti selembar sayap nyamuk, sebelah sayap nyamuk, andai kata dunia ini berharga walaupun hanya seperti sebelah sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi minum orang-orang kafir di seteguk pun. Orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala seteguk pun tidak akan diberi minum oleh Allah jika dunia ini berharga dan bernilai. Karena dunia ini tidak berharga, tidak lebih berharga, tidak lebih bernilai daripada sebelah sayap nyamuk, maka orang kafir pun tetap diberi rizki oleh Allah. Ada. Saya merasa kagum, senang di Aceh ini. Sayang jauh sih dari Jakarta. Coba dekat dari Jakarta. Kalau seandainya dari Jakarta ada langsung ke Loksukon, ke Loksumawe, enak betul ya. Seandainya ada penerbangan langsung, mungkin nanti Haji Muharram mau buat lapangan terbang. Kita doakan biar beliau punya lapangan terbang, punya pesawat pribadi. Amin. Saya bisa setiap bulan ke sini nih. Bisa setiap bulan sebulan sekali terbang dari Jakarta ke Loksukon. Amin. Amin. Amin yang keras, aminnya biar double. Amin. Ini waktu adzan nih, waktu sholat mustajab insyaallah doanya. Kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita sudah berada di bulan Rabi' yang kedua. Walaupun Rabiul Awal sudah berlalu, ini Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Bulan Rabi' yang kedua. Namun tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya. Bahkan selalu cocok, selalu pantas, selalu nikmat, selalu indah. Kita maulid atau perayaan maulid diadakan kapanpun juga, dimanapun juga, baik di rumah, di perkantoran, di masjid, terlebih lagi, bahkan mungkin di jalan-jalan dengan tenda-tenda yang sudah sekarang mulai banyak di mana-mana. Majlis-majlis pemuda-pemudi yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau juga di majlis-majlis ta'lim sebelum membaca kitab, sebelum ada kajian kitab, baik kitab hadis, tafsir, fikih, dibaca terlebih dahulu Maulid Nabi. Dan ketika ada pengajian kajian kitab, apapun kitabnya yang dibahas, yang dibaca, yang ditelaah, sebelumnya diadakan pembacaan Maulid, subhanallah biasanya terasa beda. Kita merasakan sesuatu yang lain, ada asrar, ada rahasia-rahasia ilahi yang kita peroleh, yang kita rasakan di dalam batin kita, dan insya Allah semoga ilmunya lebih bermanfaat. Ilmu kita akan lebih jauh bermanfaat, lebih berkah dibanding seseorang walaupun dia banyak ilmunya, sering banyak hadir di majelis-majelis ilmu, namun dia jarang sekali menghadiri majelis-majelis maulid. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan miftah babi rahmatillah. Nabi merupakan kunci pintu rahmatnya Allah. Sebagaimana dalam salawatnya Al-Habib Ali Al-Habsyi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Miftah babi rahmatillah. Nabi itu miftah, kunci pintu rahmatnya Allah. Seseorang tidak akan mungkin sampai kepada Allah, tidak akan mungkin mencapai derajat kemuliaan di sisi Allah, tidak mungkin dia mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala kalau dia tidak memasuki pintu utamanya, itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iftahi babi rahmatillah. Nabi itu kunci pembuka rahmatnya Allah. Ketika kita menginginkan rahmat dari Allah, ampunan dari Allah, anugerah karunia dari Allah Ta'ala,
semuanya harus melalui pintunya. Siapa pintunya? Adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di bulan Maulid ini banyak pemberian Allah Ta'ala, karunia yang deras, yang banyak, tidak ada di bulan yang lain. Maka di bulan Maulid ini sudah tidak ada corona, yang ada karunia. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah banyak, deras sekali. Di bulan Rabiul Awal, di bulan Rabiul Tsani, sebagaimana dikatakan oleh mereka, Syahril Ata wal Madad wa innal ladzi yastamid fihi nubuwah badat anwaru hatta taqid. Di bulan kelahiran Nabi ini bulan pemberian Allah, bulan karunia anugerah dari Allah Ta'ala. Namun siapa di antara kita umatnya Nabi yang menyadari, yang menginginkan karunia dan anugerah tersebut, yang ingin meraih pemberian-pemberian Allah Ta'ala di bulan Maulid ini, di bulan kelahiran kekasihnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, syukur, beruntung kita yang Allah Ta'ala takdirkan menjadi orang-orang yang memiliki hubungan dengan Nabi, memiliki ilaqah qawiyah, hubungan jalinan yang erat kepada para aulia, para ulama-ulama salihin, khususnya kepada para pendahulu kita, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih-lebih lagi ulama tersebut yang masih bersambung kepada Rasulullah lewat anak cucunya, lewat Ahlul Baitnya, lewat keturunannya, seperti Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Yahya ini, yang antum baca kitab-kitabnya. Yang ada di sini ada kitab Maslahul Akhyar, ada kitab apa lagi? Babul Minan, Irsyadul Anam, Manhajul Istiqamah, Perhiasan Bagus, dan yang lainnya. Habib Utsman ini jumlah karangan kitabnya lebih dari 150 judul, lebih dari 150 kitab. Memang yang berbahasa Melayu mungkin lebih terkenal atau lebih dikenal di masyarakat, namun yang berbahasa Arab sedikit sekali yang mengetahuinya, apalagi yang memilikinya. Nah, di sini ada Islahul Hal, Islahul Hal bitalabil halal, ini juga cukup langka. Ada juga Iqdul Juman, ini Iqdul Juman ya. Ar-Rahman binahi antar jematul Quran ya. Lalu juga Al-Adab Syar'iyyah, Al-Adab Syar'iyyah ilmu tajwid, yang mutafiqat ini fi aqsam khawarij al-adab. Ada lagi jawab soal di masalah suatu sunduk, rihal, kuburan. Dan masih banyak lagi, Mir'atul Haq wal Insaf fi huquqi sadatul asyraf, Sifatul Mu'min, menurut Al-Quran. Masya Allah, cukup banyak juga di sini yang punya nih. Ini risalah bernama Tamyizul Haq min ad-dhalal, Tamyizul Haqqi min ad-dhalal. Ini Zarul Basim, ini Zarul Basim. Zarul Basim ini sejarah, riwayat biografinya Nabi dari sejak beliau sebelum dilahirkan. Sejarah Nabi sebelum beliau dilahirkan, ketika beliau dilahirkan, dan irhas serta mukjizat yang merupakan hal-hal di luar kebiasaan manusia, di luar nalar kebiasaan manusia, amrun khariqul lil adah, sesuatu yang di luar nalar atau kebiasaan manusia. Ketika belum menjadi nabi yang disebut dengan irhas atau irhasat, ketika sudah diutus menjadi nabi yang bernama mukjizat. Lalu juga kisah Isra Mi'raj. Nah, kisah Isra Mi'raj cukup lengkap di sini, cukup banyak dijelaskan oleh Habib Utsman. Juga kejadian-kejadian yang lain, peristiwa-peristiwa yang lainnya yang ada di kitab Az-Zarul Basim fi Atwari Abil Qasim. Al-Haqqu bil Basirah fi Tasbih Syarif li Ghairi Syarif. Oh, Masya Allah, salat. Syarifuddin Ismail Al-Ashira'atil. Syarifuddin Ismail namanya Tengku Syarifuddin Ismail. Yang mutakhir ini Al-Haqqu bil Basirah fi Tasbih Syarif li Ghairi Syarif. Pembuntingan ya, pembuntingan kalau Jakarta kecil kitabnya. Ini sudah diperbesar ini. Namanya hukum-hukum hamil. Perempuan yang hamil, hukum buntingan disebut bahasa Melayu. Al-Qawaid lima yata'allaq bi salatul Jum'ah wal masajid, ini juga perbesar, bagus juga, Masya Allah. Al-Qawaid lima yata'allaq bi salatul Jum'ah wal masajid, ada juga yang seperti ini, 7 faedah, ada 7 faedah. 7 faedah. Lagi ini keker bulan sifat 20. Masya Allah.
Syariah 2 ini sudah diperbesar ini. Yang asli lebih kecil. Ini Sayyidi Al-Jad kakek kami Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Adil bin Yahya ini lahir di Kampung Pekojan di Jakarta Barat di bulan Rabiul di bulan Safar 21 Safar 1238 Hijriah 1238 Hijriah 1238. Adapun Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Bantan 1230. Lebih tua adalah 8 tahun dengan Habib Utsman. Lebih tua Syekh Nawawi 8 tahun baru Habib Utsman. Dan meninggalnya 19 Januari 1914 bertepatan dengan 17 Rabiul Tsani 1331 Hijriah 1331. Adapun Habib Ali Habsyi 1333 Hijriah. Habib Utsman wafat 1331. Adapun Masehinya miladiahnya 1914. Tidak salah 19 Januari 1914. Ketika usia 8 tahun, ketika usia 18 tahun, beliau meninggalkan Betawi, meninggalkan Jakarta untuk menemui ayahnya di Makkah dan belajar kepada ayahnya, juga belajar kepada Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan di Makkah. Di Madinah kepada Syekh Muhammad Al-Azab, penyusun Maulid Al-Azab, lalu ke Hadramut kepada Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq, juga kepada keponakan Habib Abdullah bin Husain itu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kepada Habib Ali bin Sagaf Al-Jufri, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Lalu beliau menuju ke Tunisia, ke Aljazair, ke Mesir, hingga ke Maroko, ke Maghrib, lalu sampai kepada beberapa negara yang lain, kembali lagi ke Hadramut. Setelah beberapa tahun di Hadramut, lalu kembali ke Indonesia, ke Nusantara. Ketika kembali ke Nusantara usia 41, keluar dari Indonesia usia 18, lalu kembali ke Indonesia usia 41 tahun, 23 tahun lamanya. 23 tahun di dalam pengembaraan ilmunya, menuntut ilmu di luar negeri selama 23 tahun. Padahal sebelumnya ketika keluar dari Indonesia usia 18 tahun itu bukan berarti beliau masih nol. Beliau sudah belajar kepada kakeknya dari ibu, Syekh Abdurrahman Al-Misri. Syekh Abdurrahman Al-Misri memang orang Mesir. Keluarganya ada di daerah Dimyat di Mesir. Daerah Dimyat di pesisir laut di Mesir, Dimyat. Nah, keturunan atau keluarga kakek beliau dari pihak ibu Syekh Abdurrahman Al-Misri berasal dari sana dan berdakwah ke Indonesia, berdakwah ke Batavia khususnya, dan mengajar di sana, serta Habib Utsman dididik oleh kakeknya dari ibu tersebut. Lalu ketika usia 18 tahun baru meninggalkan Indonesia. Banyak sekali mungkin hal-hal yang sudah kita ketahui, peristiwa-peristiwa atau sejarah Habib Utsman yang di dalam kitab Suluh Zaman. Di dalam manaqib yang berjudul Suluh Zaman ada juga Qamaruz Zaman. Suluh Zaman yang berupa nathar, ada pun yang berupa nadham, syair, Qamaruz Zaman. Di dalam kitab Suluh Zaman dan Qamaruz Zaman di situ diungkapkan sebagian daripada manaqib sejarah hidup Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Agil bin Umar bin Agil bin Syekh bin Abdurrahman bin Agil bin Ahmad bin Yahya bin Hasan bin Ali Al-Anas bin Ali bin Muhammad Muladawilah Ibnu Imam Ali Muladarak Ibnu Imam Ali Al-Ghayur Ibnu Imam Al-Faqih Mugaddah Muhammad bin Ali bin Muhammad Mirbat bin Ali Khalid Gassam bin Alwi bin Muhammad Maula Sawma'ah bin Alwi Ibnu Imam Ubaidillah Ibnu Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uridi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir Ibnu Imam Ali Al-Abidin Ibnu Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib wa Ibnu Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga apa yang antum pelajari, apa yang antum baca telah dari kitab-kitab Habib Utsman besar manfaatnya, besar keberkahan dan banyak keberkahannya kepada kita, dan kita dijadikan orang-orang yang min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Semoga Allah Ta'ala limpahkan keberkahan di waktu kita saat ini, di waktu sore hari yang mulia ini. Allahumma inna nas'aluka minal khair kulli ajili wa ajili ma'alimna minhu amalam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kulli ajili wa ajili ma'alimna minhu amalam na'lam. Allahumma inna nas'aluka akhir hadzal yawm wa akhir ma fi wa akhir ma qabla wa akhir ma ba'da, wa na'udzubika min syarri hadzal yawm wa syarri ma fi wa syarri ma qabla wa syarri ma ba'da. Semoga Allah Ta'ala limpahkan keberkahan Syekhul Bait Haji Muharram sekeluarga dan kita yang ikut hadir di sore hari ini dari sejak siang tadi. Semoga lelahnya kita sedikit duduk, lelahnya kita di majelis ini, di rumah ini,
Hanya beberapa saat waktu yang kita korbankan ini tidak seberapa jika dibandingkan lelahnya Rasulullah, lelahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan waktu yang kita luangkan ini semoga menjadi ladang amal kita nanti di akhirat, akan menjadikan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah, Allahumma inna nas'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma kama an'amta 'alaina bil Islam fazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu wa kama an'amta 'alaina bil afiyah fazidna minha wa barik lana ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin bisri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلى وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلى وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أتى عليه فما يساوي القول منه يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صوفة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هونا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبي وصفي زين الوجود بالإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا واصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نجدها المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذا بالحبوب وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهد سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس المصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح سباه غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله تعالى أجمعين آمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم